Jadi rumusnya tadi Endo sudah kasih tahu adalah buy stop dikurang stop loss ya dikali 2 ditambah dengan buy stop. Nanti ketemu hasilnya ini, teman-teman. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Jadi kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa ya market 1 minggu ke depan, dimana kita akan masuk ya ke dalam analisa minggu keempat ya di bulan November ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video ini ya, Endo sarankan ada 3 hal yang teman-teman harus siapkan ya. Jadi yang pertama adalah nonton video ini di layar yang besar ya, karena di sini Endo kan banyak menampilkan chart ya. Jadi kalau teman-teman nontonnya di HP nanti teman-teman nggak kelihatan dengan detail chartnya gitu ya. Dan yang kedua adalah ya, gunakan headset apabila kualitas audio Endo kurang jelas. Yang ketiga, siapkan alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Endo akan sampaikan, karena dalam video ini Andrew banyak sekali memberikan suggestion ya, dimana kita akan entry, dimana kita akan stop loss, dan dimana kita akan melakukan sebuah take profit ya. Oke, jadi untuk analisa minggu keempat ini ya, kita akan mulai itu dari tanggal 22 ya. Jadi dari tanggal 22 November ya, 22 November sampai tanggal 26 ya. Sekali lagi akan berlaku dari tanggal 22 November sampai tanggal 26 hari Jumat ya. Nah, jadi apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi sekarang Andrew sudah mengeluarkan platform MetaTrader 5 ya. Ingat ya, ini MetaTrader 5 ya. Karena kalau MetaTrader 4 terus kan ya bosen ya. Jadi Andrew mencoba untuk menampilkan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 secara bergiliran ya. Nah, teman-teman lihat ya, di sini Andrew punya account ya. Ini nomor akunnya 500 kali ya, 5000009 ya. Itu di broker Exclusive Market. Dan akun ini adalah akun yang Andrew jadikan master account untuk copy trade ya, teman-teman ya. Dan akun ini sudah diverifikasi ya oleh MK5, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau lihat hasil trading dari account ini ya, teman-teman tinggal lihat aja di MK5 gitu loh ya. Ini sudah dipublish. Nanti Andrew juga akan tampilkan linknya di kolom komentar, di kolom description di bawah ini. Jadi teman-teman bisa lihat link MK5 nya ya. Sekali lagi, ini account Andrew pakai untuk copy trade. Jadi buat teman-teman yang mau copy account ini ya, itu bisa banget ya. Itu syaratnya cuma modalnya $3.000 ya. Itu nggak kena profit sharing dan juga nggak kena nggak kena biaya pendaftaran. Tapi kalau di bawah itu, di bawah $3.000, maka dikenakan biaya pendaftaran, profit sharingnya nggak kena ya. Kita lihat hasilnya nih teman-teman, tuh ya, tuh ya, tuh teman-teman lihat ya, ini panjang banget nih ya. Ada profit ada loss, itu wajar sekali teman-teman tuh ya.
Tuh panjang sekali ya. Ini kalau Andrew scroll ke bawah nggak habis-habis. Kenapa? Karena ini memang akun udah berjalan udah lama teman-teman ya, jadi bukan akun baru. Dan sekali lagi ini diverifikasi oleh MK5 teman-teman ya. Jadi ini bukan akun seperti yang teman-teman tahu ya, banyak sekarang akun yang MT4 ya, yang mereka sebar investor password. Andrew udah pernah bahas di video sebelumnya, itu sebenarnya akun itu adalah akun fiktif ya. Tapi kalau sudah masuk MK5 ini udah pasti di-verify ya, artinya diakui gitu loh. Tuh ya, panjang banget. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau lihat detail depotnya, teman-teman silakan ke MK5 aja. Andrew taruh linknya di bawah, teman-teman bisa cek. Dan sekali lagi teman-teman bisa copy ya. Jadi akun ini adalah akun yang dijalankan oleh robot ya. Robotnya namanya adalah Robot Liberty. Jadi kalau teman-teman mau copy akun ini bisa, artinya kalau Andrew profit ya teman-teman pasti ikutan profit. Tapi kalau teman-teman mau pakai robotnya doang untuk di broker lain ya bisa juga ya. Tuh ya. Nanti teman-teman lihat aja deh, karena kalau Andrew tunjukin profitnya kan teman-teman nggak belajar gitu ya. Oke, jadi Andrew bukan mau fokus untuk promosi copy trade-nya, tapi kita mau fokus untuk analisanya ya secara manual ya. Ini Andrew hapus dulu ya. Sekali lagi teman-teman silakan lihat aja di linknya di MK5 di description box di bawah ini. Teman-teman bisa cek ya history tradingnya ya. Oke, Andrew hapus ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke analisa minggu keempat November ya tahun 2021 ya. Jadi pair pertama yang Andrew pakai adalah GBP/USD untuk time frame H4 ya. Mungkin masih banyak teman-teman yang nggak tahu ya, Pak kenapa pakai time frame H4 ya. Karena ini analisa mingguan teman-teman. Jadi kalau Andrew pakai time frame yang lebih kecil, dia akan cepet expired gitu loh. Tapi kalau H4 ini sangat ideal lah untuk analisa suatu minggu teman-teman ya. Andrew akan mulai teman-teman ya. Andrew akan mulai. Jadi untuk pertama Andrew akan bahas dari sisi fundamental dulu ya. Dari pound sterling ini mengakhiri sesi perdagangan kemarin ya, terakhir itu dengan mencatatkan gain ya. Itu sedikit melemah, yaitu melemah tipis ya. Sekarang harganya itu di 1.34420 terhadap greenback pasca melonjak sebesar 0,5%. Setelah data menunjukkan kenaikan inflasi di UK bulan lalu menyebabkan tekanan pada Bank of England untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan depan. Jadi ada ekspektasi atau ada kemungkinan ya Amerika ini akan menaikkan suku bunga terkait dengan inflasi ya yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi itu yang membuat USD-nya menguat sementara GBP-nya terlihat melemah ya. Jadi itu. Nah, dari sisi teknikal teman-teman ya, kalau kita lihat dari mata telanjang ya. Jadi GBP ini masih dalam ini downtrend ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik dari sini ke sini, ini jelas ini downtrend ya, jadi bearish trend ya. Nah, kita zoom lagi ya. Tetapi dalam membuat satu analisa, tentunya kita nggak bisa membuat analisa yang subjektif ya. Nah, di sini ini support nih. Nah, ini support ya. Kita nggak bisa membuat analisa yang subjektif teman-teman. Jadi itulah kenapa Andrew selalu menampilkan alat ya, supaya analisa teman-teman dan juga analisa yang Andrew tampilkan ini mempunyai dasar ya. Jadi bukan berdasarkan tebak-tebakan atau berdasarkan analisa subjektif ya. Kalau kita menggunakan alat, artinya alat tersebut menjadi satu patokan atau ukuran dalam pengambilan posisi atau dalam menganalisa satu market ya. Nah, untuk MetaTrader 5 ya, Andrew kali ini akan menampilkan alat ya yang bisa mengukur sebuah tren ya. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman ya. Jadi alat yang pertama Andrew akan pakai namanya adalah SkyPro. Kita tinggal drag aja ke sini. Nah, SkyPro Profit Training 2021 ya. Jadi kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. SkyPro ya. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 08159910 880 ya. Kalau teman-teman mau fast respon itu ke Telegram aja, karena kalau WhatsApp itu banyak banget ya, sehari bisa ratusan yang chat itu ya, dari bermacam-macam pertanyaan dan juga bermacam-macam order itu masuknya ke WhatsApp ya. Tapi kalau Telegram
ya masih lebih sedikit lah. Mungkin karena pengguna WhatsApp lebih banyak daripada Telegram mungkin ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK aja. Ini nggak ada yang kita rubah ya. Jadi settingannya di default. Kita klik OK ya. Tuh ya. Jadi cara bacanya sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi Sky Pro ini terdiri atas dua macam. Jadi yang pertama itu adalah yang berwarna biru, itu artinya bullish trend. Sementara kalau yang orange itu artinya bearish trend ya. Nah, kapan kita akan melakukan buy atau sell ya? Jadi kita akan melakukan sell ketika perubahan warna ya. Contohnya di sini, teman-teman. Dia berubah warna dari biru ke orange. Artinya apa? Di sini adalah titik di mana kita akan melakukan posisi sell ya. Nah, sebaliknya ketika dia berubah dari orange ke biru ya, itu adalah tanda-tanda kita sudah boleh untuk melakukan posisi beli ya. Nah, kalau kita zoom ya, teman-teman bisa lihat ya, kita zoom ya. Jadi sekarang ini masih didominasi warna oranye ya. Jadi kita masih berpendapat ya, GBP ini masih terus akan melemah dan juga USD-nya masih terus akan menguat. Yaitu sejalan dengan fundamental yang tadi Andrew akan jelaskan ya. Nah, setelah kita tahu bahwa trennya ini masih bearish, baru kita ambil satu alat lagi untuk menentukan di mana kita akan beli, di mana kita akan jual, di mana kita akan stop loss, dan di mana kita akan melakukan sebuah take profit ya. Andrew keluarin dulu alatnya ya. Tuh ya. Jadi alat yang kedua namanya adalah auto suppress profit training ya. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan Andrew dan tim prefer Telegram. Sekali lagi prefer Telegram karena lebih fast respon. Kalau WhatsApp itu udah banyak yang chat ke situ ya. Dan kalau WhatsApp dia hanya office hour aja ya. Sementara kalau Telegram itu bisa sampai malam lah ya, tergantung dari admin Andrew masih aktif nggak gitu ya. Karena kalau WhatsApp kan dia harus nyalain HP gitu ya. Sementara kalau Telegram kan kita bisa online di multi device ya. Jadi sekali lagi kita lebih prefer untuk Telegram ya. Lalu kita klik OK ya. Kalau udah seperti ini kita nggak ada setting apa-apa, kita klik OK. Nah, sudah keluar ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, dari sisi trennya ini bearish, dan juga di sini teman-teman bisa lihat ini di bawah pivot, bahkan ini berada di bawah dari support 1. Jadi ini support 1 ya teman-teman ya. Ini support 1 ya, berada di bawah nih ya. Artinya apa? Nah, artinya adalah sebenarnya ini masih sangat-sangat bearish ya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, Andrew bisa kasih saran untuk pasang atau mau ambil posisi ya, untuk ambil posisi sell ya. Kita masuk posisi sell. Andrew kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi sell. Tetapi teman-teman ingat ya, kalau mau sell nggak bisa langsung ya, teman-teman mesti tembus yang ini dulu nih. Menurut Andrew ini mesti tembus di sini dulu. Jadi karena kita mesti menunggu harga, jadi kita pasang yang namanya adalah pending order ya. Pending ordernya kalau di bawah harga running ya, kalau kita mau sell berarti kita pasang namanya adalah sell stop ya. Sell stop itu di harga 1.34 ya, 1.34 145 teman-teman ya. Sell stop 1.34 145. Nah teman-teman ya, jadi sell stopnya ini di harga 1.34 145 ya, dengan tujuan apa? Ya dengan tujuan ketika harganya tembus lagi ke bawah. Jadi ini disebut dengan teknik breakout ya. Jadi kalau dia tembus yang support 3, artinya harga ini akan coba ke arah yang lebih jauh lagi. Nah, sementara untuk stop loss ya, teman-teman bisa lihat di sini harganya dia tidak bisa menembus yang resistance 1, teman-teman. Jadi di sini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya teman-teman ya. Nah ini kita jadikan sebuah stop loss ya, kita tulis dulu. Jadi ini kita jadikan sebuah stop loss ya, stop loss. Stop lossnya itu di resistance 3 ya teman-teman ya, ini resistance 1 ya.
Jadi harganya itu ada di 1.35 ya, 1.35139 ya. Silakan stop loss di sini ya. Nah, lalu setelah kita tentukan stop loss, baru kita cari take profitnya di mana. Coba kita zoom out ya, coba kita zoom out. Apakah ada ya, apakah ada low ya yang paling bawah lagi? Ternyata nggak ada, teman-teman ya. Jadi terpaksa kita akan hitung secara manual saja, teman-teman ya. Silakan teman-teman ambil kalkulator, kita hitung secara manual ya. Jadi jarak stop loss ya, jarak stop loss yaitu 1.35139 ya dikurang 1.34145 sama dengan ya 0.00994 kali 2 ya, ketemu 0.01988 ya. Jadi sekali lagi 0.01988. Jadi sell stopnya dikurang ini ya. Jadi sell stopnya dikurang ya, sell stopnya 1.34145 dikurang 0.01988 ya. Hasilnya adalah 1.32157 ya. Nah, jadi ini kita jadikan sebuah take profit. Tapi itu sekali lagi itu bukan berdasarkan support dan resistance, tetapi merupakan berdasarkan dari hitung-hitungan secara manual ya. 1.32157. Nah, kira-kira angkanya di sini. Oke, yang ditulis ya. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit ya. Nah, take profit ya, take profit itu harganya 1.32157 teman-teman ya. Silakan pasang take profit di sini. Misalnya teman-teman merasa, Pak, ini kayaknya take profitnya kejauhan, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa adjust atau teman-teman bisa rubah secara manual, atau kalau teman-teman mau menemukan satu take profit yang lain juga boleh aja. Dan ketika kita sudah profit pun kita bisa pasang yang namanya trailing stop ya. Jadi nggak ada salahnya kita pasang take profit yang agak jauh supaya profit kita juga lebih besar daripada stop loss. Jadi itu pertimbangannya ya. Oke, jadi itu ya analisa Andrew untuk minggu keempat di GBP ya. Minggu keempat November GBP USD, sekali lagi sell stop 1.34145, stop loss 1.35139 dan take profit 1.32157. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, sudah tampil ya Euro USD ya. Teman-teman juga lihat Sky Pro-nya ini masih orange ya, masih dominan orange, dan juga dari sisi harga ini masih berada di bawah support 2 ya. Jadi ini berada di support 2 dan antara support 2 dan support 3 ya. Artinya apa? Ya sama, ini sebenarnya sama seperti GBP ya. Kita masih lihat ini akan terus turun. Nah, dari sisi fundamental ya, jadi euro ini berhasil ya kemarin itu melemah dan berakhir di level 1.12805 ya. Dan itu karena mendapat akibat US dollar yang kembali menguat dan euro berhasil melemah ke level terendahnya selama 16 bulan terakhir yang disentuh pada hari Rabu. Itu kemarin sempat di harga yang ini ya, maksudnya yang ini itu kemarin sempat di harga 1.12627 ya. Jadi untuk euro, jadi Andrew jelas sekali, Andrew juga akan melakukan hal yang sama ya. Jadi semua indikator menunjukkan ini masih bearish. Jadi kita masih melakukan hal yang sama. Artinya apa? Kita akan coba lakukan ya, kita akan coba pasang lagi yang namanya adalah, kalau sell sekarang ya tentunya menurut Andrew belum tepat untuk sell sekarang, tetapi sellnya nanti ketika dia confirm untuk menemukan satu low baru ya. Nah, jadi menurut Andrew silakan teman-teman pasang yang namanya adalah sell stop ya. Sell stop itu di resistance 3 ya. Itu di support 3 ya. Support 3-nya itu di harga 1.1 ya, 1.12 ya, 1.12681. Oke. Nah, kita pasang sell stop di sini. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa kalau kita sudah pasang yang namanya sell stop ya,
jangan lupa kita pasang yang namanya stop loss. Ya kita lihat di sini stop lossnya tuh dia pernah rebound tapi nggak lebih tinggi daripada resistance 1 yang di sini ya. Jadi ini sebenarnya cocok sekali apabila kita ingin menjadikan sebuah stop loss ya. Nah kita jadikan sebuah stop loss di sini teman-teman ya. Kita tulis dulu stop lossnya itu ya, stop loss itu dari resistance 1 ya, itu sama dengan harganya ada di harga 1.13887 ya. Ini stop lossnya teman-teman ya. Nah baru kita cari yang namanya take profit ya. Coba kita zoom out, ada nggak take profitnya? Nah ini sama nih, nggak ketemu nih. Kita nggak ketemu ya, dia punya take profit. Jadi kita hitung secara manual lagi ya. Mari kita hitung secara manual. Caranya adalah stop loss kurang sell stop ya. Jadi 1.1 ya, 1.13887 dikurang 1.12681. Ketemu hasil 0.01206 kali 2 ya. 2412. Oke, jadi 0.02412 kita kurangin ya. Kita kurangin ke sell stopnya ya 2412. Oke, 1.12681 dikurang 0.02412. Nah ketemu hasil adalah 1.10269 ya, 1.10269. Kita cari angkanya di mana ya? Kita cari kira-kira di sini teman-teman. Nah sini ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Kita jadikan sebuah take profit ya, kita tulis ya take profitnya ya, take profit ya 1.1 ya, 1.10269 ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, Pak kok jauh banget take profitnya? Ya iya Pak, ini kan untuk analisa, adalah untuk analisa mingguan ya. Jadi ya jauh. Dan kalau teman-teman mau pakai take profit sendiri ya bisa aja. Atau ketika profit teman-teman aktifkan trailing stop ya bisa aja, nggak masalah teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya, analisa Andrew untuk euro ya teman-teman ya. Sekali lagi sell stop ya di harga 1.12681, stop loss ya di 1.13887 dan take profitnya 1.10269 ya. Jadi walaupun Andrew punya posisi buy di sini, tapi teman-teman abaikan aja karena ini posisi ini buy-nya ini karena robot ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau untuk manual Andrew sudah analisa, ya Andrew lihat ini akan turun terus ya. Oke. Sekali lagi sell stop ya, sell stop ya di support 3 1.12681, lalu stop loss di resistance 1 di 1.13887 dan take profit 1.10269. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD ya. Oke, ini adalah market Australian Dollar USD, dimana ini juga sama ya. Ini sama jelas, ini masih bearish ya. Ini masih Sky Pro-nya ini masih orange ya. Dimana dari sisi fundamental ini dolar Aussie juga bergerak ya, melemah ya, terendah selama level 6 minggu terakhir yaitu di level 0.72325 teman-teman ya. Dan teman-teman ini juga seiring dolar yang melemah, yang menguat ya sebagai lawan dari dolar Aussie ya. Nah jadi kalau kita lihat dari sisi auto suppress ya, ini harganya itu berada di support 2 dan support 3 ya. Jadi sangat-sangat bearish ya, bearish sangat-sangat kuat. Jadi Andrew rasa teman-teman kalau mau ambil posisi tunggu dia break yang ini teman-teman ya. Break di sini itu harganya ada di harga, coba teman-teman lihat dulu ya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Jadi sama suggestion Andrew adalah kalau teman-teman mau sell di Aussie, silakan teman-teman pasang yang namanya sell stop ya. Sell stop itu di support 3 ya, itu sama dengan harganya itu adalah di harga 0.7 ya, 0.72275 ya. Silakan lakukan sell stop di sini. Jadi harga ini bukan sembarang harga, karena kita lihat di sini ada support yang terakhir ya. Dan teman-teman lihat kalau dia rebound, dia nggak nembus ya, nggak nembus dari yang resistance 1 ini.
Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Dan kita tulis dulu stop lossnya teman-teman ya. Kita tulis stop lossnya yaitu ya stop lossnya. Stop lossnya itu di resistance 1 ya, itu sama dengan ada di harga 0.72 0.72930 ya, stop loss di sini ya. Oke, stop lossnya di sini ya teman-teman ya, stop loss. Dan ya take profitnya di mana? Coba kita zoom out ya, coba kita zoom out. Oke, ini nggak ketemu juga sepertinya. Dan kalau nggak ketemu seperti ini ya udah kita hitung secara manual lagi ya. Rumusnya sama ya, rumusnya adalah stop loss dikurang sell stop ya. Jadi 0.72930 dikurang 0.72275 ya, ketemu hasil 0.00655 kali 2 ya, ketemu hasil 0,0131 ya, 0,0131. Jadi kita tinggal kurangin aja 0.72275 dikurang 0.0131 ya. Nah, ketemu hasil adalah 0.70965 teman-teman ya. Kita cari dulu di mana 70965, kira-kira di sini ya. Oke, nah 965. Nah, kira-kira di sini. Oke, pas ya. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit ya. Karena kita lihat ini masih terus jatuh. Nah, kita tulis ini sebagai take profit ya, take profit. Ya, take profitnya itu 0.70965 ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian dollar ya terhadap USD. Sekali lagi sell stop di support 3 0.72275 dan stop loss di 0.72930 dan take profitnya di 0.70965. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc ini tentunya sedikit berbeda ya, karena ini merupakan kebalikannya dari GBP, dari Euro dan juga dari Australian dollar ya, dimana ini adalah market indirect maksudnya ya. Jadi USD-nya di depan, Swiss-nya di belakang. Jadi kita lihat ini masih berada kalau dari Sky Pro-nya ini masih bullish trend, dan juga dari sisi harga ini berada di antara level resistance 1 dan resistance 2 ya. Apalagi ini baru saja dia tembus ya, artinya apa? Sama ya, menurut Andrew dia akan masih melanjutkan tren, tetapi jangan langsung ambil posisi ya, jangan langsung ambil posisi buy. Kenapa? Kita harus menunggu harganya breakout dulu ya. Jadi sekali lagi kita harus tunggu harganya breakout ya. Nah, kita pasang di sini. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, pasang yang namanya buy stop ya, buy stop. Itu harganya di 0.93058 ya, pasang di sini buy stop ya, tunggu dia break dulu. Breaknya itu buy stop di resistance 2 ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman sudah buy, pasang stop lossnya di sini. Karena di sini adalah area di mana dia koreksi paling dalam ya. Jadi kita pasang di sini support 1 sebagai stop loss ya. Nah, kita akan tulis ya di sini adalah sebagai stop loss ya. Stop lossnya adalah di support 1 ya. Itu harganya di 0.92 ya, 92369 ya. Kita pasang stop loss di sini. Lalu untuk take profitnya coba kita cari ya, take profitnya ya. Coba kita zoom out ya, dapat nggak? Oke. Nah, ini juga nggak dapat. Ya udah, kita hitung secara manual aja ya. Jadi hitung manualnya buy stop dikurang stop loss ya. Kita hitung manual 0.93058 dikurang 0.92369 sama dengan 0,00689 kali 2, hasilnya 0,01378 ditambah buy stop 0.93058. Nah, ketemu hasil 0,94436 ya. 4436. Oke, 4436. Nah, kira-kira di sini, teman-teman. Nah, kira-kira di sini ya, sekali lagi 4436 ya. Oke, di sini. Nah, sini ya.
Jadi ini kita jadikan sebuah take profit teman-teman, silakan ya. Jadi ini untuk take profitnya sekali lagi ya, take profit dengan rasio 1/2 ya, antara jarak buy stop dengan stop loss, ketemu hasil 0,94436. Endo harap teman-teman ketika nonton video ini bisa sambil praktek ya. Jadi teman-teman mengerti kenapa ketemu harga ini ya. Jadi rumusnya tadi Endo sudah kasih tahu adalah buy stop dikurang stop loss ya, dikali 2 ditambah dengan buy stop, nanti ketemu hasilnya ini teman-teman ya. Kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman coba balikin aja di video ini, di rewind, nanti teman-teman akan bisa mengerti kenapa ketemu angka ini ya. Jadi sekaligus teman-teman mendapatkan suggestion, teman-teman bisa mendapatkan ilmu ya, bagaimana cara Endo menghitung semua ini ya. Itu bukan hitungan asal-asalan, tapi hitungan yang sangat-sangat berdasar sekali ya. Oke, kita lanjut ke market Asia, USD Japanese Yen ya, kita masuk. Oke, kita sudah buka ya market Asia USD Japanese Yen. Ini sedikit anomali ya dengan pair-pair yang sebelumnya ya. Jadi Japanese Yen ini kembali melemah ya, seiring US dollar berhasil mendominasi penguatannya terhadap mata uang Jepang tersebut. Dengan USD berakhir ya, teman-teman bisa lihat sendiri di harga 114.006 ya teman-teman ya. Dan seiring Bank of Japan diperkirakan akan terus menambah stimulus pada ekonominya yang terkepung, mengakomodasi paket stimulus fiskal yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Kishida ya. Oke. Jadi ini tadi Endo sudah bilang di awal, ini ada anomali ya, dimana teman-teman bisa lihat dari sisi Sky Pro nya ini masih dominan sebenarnya warnanya warnanya biru, artinya dia akan bullish ya. Jadi menurut Endo kalau teman-teman mau melakukan pembelian ya, teman-teman silakan beli pada saat dia tembus yang pivot ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, silakan teman-teman pasang di pivot ya, pasang stop buy ya, buy stop sama aja dibalik-balik ya. Ini buy stop ya, buy stop itu di pivot ya, di pivot itu harganya di 114 ya, 114.198. Jadi teman-teman silakan pasang buy stop di sini ya. Lalu teman-teman silakan ya, kalau sudah pasang yang namanya buy stop ya, jangan lupa kita lihat ya, kita lihat di sini ada sebuah pantulan ya, itu ada di support 2. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Kita lihat harganya di mana. Oke, harganya di sini. Jadi kita ketemu dan ini kita jadikan sebuah stop loss teman-teman ya, stop loss. Nah, stop loss harganya itu di 113 ya, 113.587. Nah, stop loss di sini ya. Nah, baru ya ketika kita sudah pasang stop loss di sini, kita pasang yang namanya adalah take profit ya. Take profitnya sudah jelas di sini ada resistance yang paling tinggi. Menurut Endo di sini sangat-sangat ideal ya, kita jadikan sebuah take profit ya. Jadi kita nggak perlu hitung secara manual lagi seperti pair-pair yang sebelumnya ya. Nah, ini take profit ya, Endo tulis take profit. Take profit itu di resistance 3 ya, itu sama dengan harganya ada di harga, teman-teman bisa lihat di harga 115 ya, poin 133. Nah, ini ya take profitnya ya. Jadi ini ya analisa Endo untuk ya minggu keempat di bulan November. Sekali lagi buy stop di pivot 114.198, stop loss di 113.587, dan take profit di resistance 3 di 115.133. Kita lanjut ke market yang paling ditunggu-tunggu, market terakhir yaitu market komoditi ya. Kita lihat ya chartnya dulu. Oke, ini market emas ya, Endo sudah mengeluarkan juga ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri sebenarnya Endo sudah punya posisi sendiri ya. Endo sudah punya posisi sell juga ya, dimana untuk emas ini minggu kemarin ya sebenarnya dia sudah coba untuk naik tetapi jatuh lagi ya. Artinya apa? Ya artinya apa? Endo lihat ini dia akan terus turun ya, dia akan terus turun ke bawah ya. Dari sisi fundamental spot emas ini mengalami pelemahan ya, dan melemahnya US dollar dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat
yang mundur dari level tertinggi selama 3 minggu membatasi kerugian pada logam kuning dengan emas turun ya ke harga 1845.78 ya. Dan itu sudah ya, jadi dia sudah pernah naik ke rekor tertinggi selama lebih dari 5 bulan pada sesi sebelumnya, tapi akhirnya sekali lagi dia jatuh ya. Jadi menurut Andrew akan sejalan dengan posisi robot yang kali ini ya. Jadi di sini Andrew juga sudah ambil posisi sell ya. Tapi untuk manual Andrew nggak bisa kasih suggestion yang sama dengan posisi robot ya, karena analisa manual tentu beda dengan analisa robot. Jadi buat teman-teman Andrew bisa kasih suggestion, silakan teman-teman ambil posisi sell ketika dia break yang ini teman-teman. Nah ketika dia break yang ini ya, yang ini adalah support 2. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya adalah sell stop ya, teman-teman silakan pasang sell stop. Sell stop itu di support 2 ya. Jadi support 2 nya itu ada di harga 1845.41 ya, pasang sell stop di sini. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau kita sudah melakukan sebuah sell stop ya, jangan lupa selalu kita ambil pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop loss di mana ya? Nah, kalau stop loss ya menurut Andrew di sini agak jauh ya, teman-teman ya, agak jauh. Kenapa? Kita lihat high-nya berada di sini, teman-teman. Jadi Andrew akan sejalan kalau teman-teman mau stop loss di sini, teman-teman ya. Jadi stop loss-nya di sini, ini karena tertingginya di sini ya. Itu berarti di resisten 2 ya. Ini kan resisten 1, resisten 2. Oke. Jadi Andrew pasang stop loss di sini ya. Karena ini jaraknya jauh, teman-teman jangan pakai lot besar ya. Karena kalau teman-teman pakai lot besar, modalnya juga harus relatif besar ya. Mungkin teman-teman bisa coba dari 0,01 atau 0,1 ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini, teman-teman. Stop loss ya. Dan ingat ya, ini analisa untuk 1 minggu ya, bukan untuk 1 jam, bukan untuk 1 hari ya, untuk 1 minggu ya. Pasang stop lossnya di sini di resisten 2 ya, resisten 2 itu sama dengan harga ini 1877.17 ya. Ini adalah level tertinggi kemarin ya. Jadi ini kita pasang stop loss di sini. Nah, baru kita cari dia punya take profit ya. Kalau kita zoom out, nah teman-teman lihat ya, ada take profit yang dia jatuh sampai sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini angkanya oke. Kalau Andrew lihat ini dia bisa jatuhnya jauh ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau pasang take profit jauh untuk 1 minggu boleh pasang di sini teman-teman ya. Kita pasang di sini, kita lihat harganya ya. Coba kita lihat harganya berapa ini. Ya, kita lihat harganya berapa. Nggak kelihatan lagi, ketutup nih ya. Oke, jadi kira-kira aja di 1758.33 ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya adalah take profit ya, take profit. Take profit itu di harga 17 ya, 1758.33. Nah, take profit di sini ya. Bisa jatuhnya jauh ini ya, jatuhnya jauh ini ya. Andrew lihat ini jatuhnya dia sangat-sangat jauh. Kenapa? Yaitu berdasarkan dari sisi fundamental, dan kebetulan di sini juga Andrew sudah sell. Ya, Andrew sudah sell, tapi sekali lagi ini robot yang sell itu di 1846.82 ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew ya untuk komoditi. Sekali lagi ya, Andrew coba zoom lagi. Pasang sell stop di support 2 ya, 1845.81. Lalu stop lossnya di resisten 2 1877.17 dan jangan lupa take profit di 1758.33. Jadi ini ya analisa Andrew untuk 5 major pair dan juga 1 komoditi ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih banyak yang nanya ya, Pak, ini kan analisanya untuk 1 minggu ya, ada nggak analisa yang untuk 1 hari ya? Dan buat teman-teman yang masih butuh ya, Pak, ini kan analisanya untuk major pair, ada nggak analisa yang untuk cross pair ya? Jadi Andrew juga membuat analisa setiap hari ya teman-teman, dengan menggunakan time frame 30 menit dan time frame 1 jam ya. Andrew juga buat teman-teman ya. Itu Andrew juga menampilkan ya market seperti cross pair seperti CAF-JPY, CAD-JPY, Euro CAD, Euro CAF, Euro GBP. Andrew buat semua ya.
Silakan teman-teman bergabung menjadi member dari Signal Profit Training ya. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 supaya teman-teman bisa bergabung menjadi ya member dari Signal Profit Training ya. Buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri ya dengan kedua alat ini, Sky Pro dan Auto Suppress. Jadi Sky Pro ini sekali lagi kita bisa mendeteksi sebuah tren dan juga Auto Suppress untuk mendeteksi sebuah support dan resisten di pasar secara otomatis ya. Ini sangat cocok buat pemula teman-teman ya. Silakan sekali lagi untuk MetaTrader 5 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau pakai kedua alat ini untuk MetaTrader 5, silakan hubungi tim dari Profit Training, Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan kedua alat ini ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan untuk minggu ini adalah ya, pair mana saja yang menurut teman-teman akan menyentuh take profit? Ya, yang kedua adalah kondisi market seperti apa yang cocok atau yang ideal ketika kita menggunakan Sky Pro dan Auto Suppress ya. Silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis ya silakan like, comment, subscribe dan share. Lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis ya, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training. Maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa Profit Training lainnya. Salam profit!